Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. DKM Masjid Nurul Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kaum muslimin wal muslimat dan juga tim media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dengan kajian kita Kitab Tauhid. Dan malam hari ini kita akan membahas biidznillah taala bab tentang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita sama-sama memiliki kitabnya ya. Kitab Tauhid. Dan ini memang adalah salah satu kewajiban kita. Kewajiban kita untuk mempelajari tauhid. Dan kalau saja seandainya kita tidak bisa mempelajari tauhid kecuali dengan memiliki kitab tersebut, maka sungguh kita harus memiliki kitab tersebut. Artinya kitab tersebut kita baca, kemudian kita murojaah di rumah, kita pahami betul-betul maknanya dan kita hayati maknanya, dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketahuilah bahwasannya pekerjaan yang paling mulia kita hidup di dunia ini adalah mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat adalah la ilaha illallah yang ada pada diri kita. Dan orang yang paling bahagia di akhirat adalah orang yang paling mengamalkan kalimatul ikhlas la ilaha illallah tersebut. Dan orang yang paling sengsara di hari kiamat adalah orang-orang yang jauh dari kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk mempelajari tauhid. Sebelum kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berjihad di jalan Allah bahkan, maka kita harus mengenal Rabb kita terlebih dahulu. Harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru diterima salat kita, puasa kita, zakat kita, jihad kita. Baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tauhid kita sudah benar. Namun bila tauhid kita belum benar, di dalam diri kita masih terdapat kesyirikan. Kesyirikan yang khawatir kita terjadi dan kita tidak sadar. Kesyirikan bisa saja terjadi pada diri kita dan kita tidak sadar bahwa itu adalah kesyirikan. Ini yang menjadi permasalahan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya syirik itu akhfa min dabibin namli fi safatin sauda fi zulmatil lail. Syirik itu lebih akhfa, lebih tersembunyi. Min dabibin namli, dari tapak semut. Tapak semut kecil. Fi ala safatin sauda, yang di atas batu yang licin. Batunya licin. Jadi kalau menapak tersebut tidak berbekas. Fi safatin sauda, dan warnanya juga hitam. Artinya sulit untuk dilihat. Fi zulmatil lail, di malam yang gelap. Maka syirik itu lebih tersembunyi dari perkara tersebut. Maka kita khawatir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik dengan sedetail-detailnya, khawatir kita jatuh kepada kesyirikan dan kita tidak sadar bahwa itu adalah kesyirikan. Maka kita belajar itu adalah syirik, bukan berarti kita mau melakukannya, tetapi agar kita menghindari dari kesyirikan tersebut. Seperti kata seorang penyair, Arabtu syarra la li syarri, lakin li tawaqqi. Saya mempelajari, mengetahui keburukan, bukan untuk jatuh pada keburukan tersebut, tapi untuk menghindari dari
keburukan tersebut. Dan barang siapa yang belum tahu keburukan, bisa jadi dia jatuh kepada keburukan tersebut dan dia tidak sadar bahwa itu adalah keburukan. Ditambah lagi, selain dari jahilnya yang kemudian tersusun atau murakkab, dia sudah salah, merasa tidak salah, ditambah lagi menyalahkan orang yang benar. Menyalahkan orang yang benar. Jadi inilah jahil murakkab dikarenakan kita tidak belajar. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullahu taala babun qaulullahi taala. Boleh kita baca babu qaulillahi ta'ala atau babun qaulullahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsarhumul kafirun. Baik, surat An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengenal, mereka tahu bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, idhofah di sini kalau kita lihat dia idhofah mufrad, maka idhofah mufrad di sini mengandung makna umum. Artinya semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkarinya. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan maksud dari mereka mengingkarinya di sini adalah mereka menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti dari bab yang kita bahas saat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengecam, mencela orang-orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita saja di dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada seorang misalnya bawahan seseorang yang datang ke rumah kita memberikan hadiah misalnya. Baik. Nah, kemudian kita menisbatkan nikmat tersebut kepada ajudannya yang datang ke rumah kita. Menisbatkan nikmat tersebut. Nah, bagaimana kemudian perasaan seorang tuan yang telah diutus, yang kemudian mungkin ada maksud dari pemberian tersebut dan lain sebagainya. Tetapi tidak dianggap. Nah, ini tentu bukan kita menyamakan Allah dengan manusia, bukan. Dalam manusia saja itu perkara yang buruk. Pada kehidupan manusia saja itu perkara yang buruk saat kita menisbatkan nikmat kepada selain pemiliknya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam semesta ini kepemilikan yang mutlak. Kita manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuatu dan kita memiliki sesuatu tersebut, tapi kepemilikan kita kepemilikan yang muqayyad, yang masih terikat dengan kepemilikan Allah. Artinya kita tidak memiliki barang ini seutuhnya. Masih terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita punya barang, tidak boleh kita mubadirkan, tidak boleh kita gunakan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti kepemilikan kita terbatas. Allah Subhanahu wa taala memiliki alam semesta ini dengan kepemilikan yang mutlak. Artinya kepemilikan yang utuh, tidak terikat dengan apapun. Nah, bagaimana kalau seorang hamba kemudian dia tahu bahwasanya nikmat tersebut dari Allah, dia tahu bahwasanya nikmat tersebut dari Allah, kemudian dia nisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak sekali contohnya misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkadang kita menisbatkan sesuatu kepada sebab dan lupa kepada musabbibnya. Jadi ada sebab, ada musabbib, ada musabbab. Sebab itu ya sebab. Dalam bahasa Indonesia juga dinamakan dengan sebab. Al-musabbib siapa? Yang menyebabkan tersebut?
Tentu bukan dari nama-nama Allah tentu. Yang menyebabkan itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, musabab yang barang itu tadi. Misalnya hujan turun ke bumi. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab. Karena ini adalah salah satu dari hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu Allah jadikan sebab untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tapi Allah kemudian yang menjadikan sebab tersebut, Allah musabbib, dan yang terjadi itu namanya musabbab, maka kemudian walaupun sesuatu itu terjadi dengan sebab yang telah ditentukan Allah, maka tetap saja tidak boleh kita menisbatkan sesuatu tersebut kepada sebab. Baik, misalnya kita mengatakan hujan ini turun karena angin tadi yang berhembus. Saya sembuh karena dokter yang mengobati saya. Saya sembuh karena saya minum pil apa-apa misalnya. Tayyib. Nah, berarti kita di sini menisbatkan, nah kalau seandainya dia meyakini di dalam hatinya, menisbatkan makna sembuh, makna hujan ini turun hujan kepada sebab. Nah, ini nanti ada hukum-hukumnya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tayyib. Maka di sini kalau kita lihat beliau menjelaskan, pertama, jikalau seseorang menisbatkan sesuatu sebab kepada makhluk, yang makhluk tersebut tidak bisa melakukan hal tersebut, artinya di luar dari kemampuannya sebagai manusia. Contohnya misalnya ada kejadian misalnya hujan turun. Nah, kemudian seseorang menisbatkan hujan turun ini karena gurunya. Dia meyakini hujan ini karena gurunya yang menurunkan hujan. Baik. Dan tidak ada kaitannya dengan Allah. Gurunya yang menurunkan hujan. Nah, perkara seperti ini berarti dia menisbatkan sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Adakah makhluk yang mampu menurunkan satu tetes hujan pun dari langit? Tidak ada. Baik. Maka dalam hal ini dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik besar. Baik. Di perjalanan misalnya naik pesawat, kemudian pesawatnya tersebut terkena apa itu namanya? Turbo. Ya. Iya, itulah kurang lebih ya. Baik. Kemudian goyang-goyang. Kemudian karena dia pengikut tarikat misalnya, dia kemudian memanggil nama gurunya. Dan ini banyak terjadi. Dan dia meyakini gurunya tersebut mendengar panggilannya. Dan karena gurunya tersebut pengasih. Bahkan mungkin dia merasa gurunya tersebut lebih pengasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tiba-tiba mungkin pesawat saat itu tenang. Maka dalam hal ini dia telah jatuh kepada kesyirikan. Syirik besar. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Menisbatkan sebab kepada makhluk yang tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ada seseorang yang kemudian menisbatkan sesuatu baik kepada sebab. Tetapi dia meyakini bahwasanya ini hanya sekedar sebab saja. Dan secara syariat itu diperbolehkan, secara adat itu juga memungkinkan. Jadi secara syariat tidak dilarang, secara adat memungkinkan. Contoh misalnya seseorang kalau masuk angin, minum jahe misalnya, ya, atau dikerok gitu ya. Kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah, setelah dikerok tadi, Allah berikan kepada saya kesembuhan. Nah, perkataan yang seperti ini tidak mengapa. Asal kita meyakini yang memberikan kepada kita kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meyakini dan juga kita ucapkan, Alhamdulillah, berkat rahmat Allah,
saya sembuh. Seperti itu. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala saya bisa sehat sampai saat ini. Nah, ini namanya kita menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sebab. Tadi misalnya alhamdulillah setelah saya minum obat ini berkat rahmat Allah saya sembuh. Nah, dalam hal seperti ini tidak mengapa. Karena secara syariat diperbolehkan dan juga secara adat, artinya secara urf kita, secara akal kita, secara hissi kita, ini kemudian memang memungkinkan dalam dunia kedokteran misalnya, memungkinkan ini untuk obat misalnya masuk angin dan lain sebagainya. Baik. Yang ketiga adalah seseorang yang menisbatkan kepada sesuatu. Yang sesuatu tersebut secara urfi, secara akli, secara hissi, artinya secara duniawi, ini tidak ada kaitannya. Contoh misalnya, ada orang muter-muter muter-muter kaleng gitu kan, diketok-ketok kemudian tiba-tiba hujan, berhenti misalnya. Tayyib, ini secara ilmiah, secara akal ada apa kaitannya coba? Ini kemudian cincin ini katanya. Alhamdulillah, mungkin dia mengatakan alhamdulillah. Iya, cincin ini alhamdulillah berkat rahmat Allah katanya. Cincin ini kemudian bisa, kan kerjaan dukun kayak gitu dia. Kalau dia nggak kayak gitu nggak laku nanti. Mesti dia mengatakan berkat rahmat Allah, atas izin Allah dan lain sebagainya. Atas izin Allah, cincin ini yang kemudian membuat saya kebal ketika kena ini dan kena itu dan lain sebagainya. Maka ini dia sudah terjatuh kepada syirik kecil. Kenapa dia terjatuh pada syirik kecil? Karena dia menisbatkan sebab yang tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada dalam sunnatullah, keadaannya demikian. Maka di sini dia seakan-akan telah menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan menjadikan cincin ini sebagai sebab. Padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, tapi dia menjadikannya ini sebagai sebab. Nah, dalam hal ini dia telah terjatuh kepada syirik kecil. Kalau dia masih menisbatkan turunnya hujan tersebut, kesembuhan tersebut, mendapatkan kekayaan tersebut kepada Allah. Tapi kalau dia menisbatkan turunnya hujan kepada cincin tanpa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah terjatuh pada syirik besar. Baik, sudah terjatuh kepada syirik besar. Ini banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang kita harus selalu menjaga diri kita, menjaga hati kita. Kadang terjatuh kita pada perkara tersebut dan mungkin kita tidak sadar. Atau mungkin sedikit banyaknya kita ada keterpengaruhan. Baik, maka kita perlu mengokohkan tauhid kita. Misalnya di kampung kita yang sudah dari turun-temurun, ada mitos siapa yang mandi di sungai tersebut katanya yang tua jadi awet muda, yang punya satu dapat tambah lagi satu lagi jadi dua, gitu kan? Rambut di situ katanya nggak akan rontok kalau sudah mandi dan lain sebagainya, khurafat dan banyak sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, di Borobudur itu katanya dulu dapat cerita siapa yang sampai tangannya ke itu katanya akan begini dan begitu dan lain sebagainya. Baik. Maka ini semua ya adalah bentuk mitos, khurafat, keyakinan yang memang harus dihilangkan. Baik. Nah, terkadang kita tidak sadar. Kadang sedikit banyak ada keterpengaruhan pada diri kita. Baik. Oh, saya mah nggak percaya itu. Katanya, saya nggak percaya itu katanya. Oh, itu mah mitos. Tapi kalau coba-coba ya, kalau manjur, alhamdulillah. Kalau enggak pun saya emang nggak percaya dari awal. Nah, ini juga sama juga berarti sedikit banyaknya dia masih terpengaruh. Keyakinannya masih ikut-ikutan kepada kesyirikan atau khurafat tersebut.
Tayyib. Nah, ini yang harus kita kikis Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, agar kita kemudian betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Tayyib. Dan bab ini memang banyak kaitannya dengan syukur. Tayyib. Bagaimana kita sebagai seorang muslim wajib bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam fatwa-fatwa beliau dulu yang pernah kita baca, Ad-Durrus Tsaniyah, fatwa ulama-ulama Najd, di situ beliau mengatakan bahwasanya syukur nikmat itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah al-i'tirafu bi ni'matillah. Al-i'tirafu bi ni'matillah, mengakui bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tayyib. Yang kedua adalah as-sana'u 'alal mu'ti. Kita memuji as-sana'u lil mu'ti. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita dengan mengucapkan hamdalah, dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, isti'malu tilkan ni'mati fi ta'atillah. Kita menggunakan nikmat tersebut pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan mengakui. Ya, kalau seandainya kita ingin nasihati anak kita, cucu kita, saudara kita, atau mungkin teman kita, bahwasanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Yang pertama dengan mengakui bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita memuji Allah atas nikmatnya, maka sering sekali kita mengucapkan hamdalah. Tayyib. Ketika kita bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mengucapkan apa? Hamdalah. Kita keluar dari WC, ada 2 doa di situ ya, ghufranak atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Setelah kita makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Tayyib. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun selalu mengucapkan hamdalah. Ketika mendapatkan nikmat mengucapkan hamdalah. Dan ketika turun sesuatu yang tidak mengenakan juga beliau mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Baik. Nah, ini memang derajat yang tinggi pada diri seorang hamba. Ketika dia mendapatkan musibah, justru dia bersyukur. Yang pertama kan derajatnya itu adalah bersabar. Dan ini hukumnya wajib. Naik lagi. Ridho. Menerima atas musibah tersebut. Dan yang lebih tinggi lagi adalah bersyukur atas musibah tersebut. Musibah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur dengan musibah ini mendekatkan diri saya kepada Allah yang sebelumnya jauh. Dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa saya. Dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat saya. Dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan saya dari noda dan dosa dan Allah ingin bertemu dengan saya dalam keadaan suci. Maka dari itu dia melihat hikmah dari musibah tersebut. Bukan hanya melihat sakit dari musibah tersebut. Melihat hikmah dari musibah tersebut. Kemudian dia mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau mengatakan di sini qala Mujahidun ma ma'nahu wa qaulur rajuli hadza mali warithuhu an abai. Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tentang Mujahid ini, Mujahid Ibnu Jabr, idza ja'aka tafsiru an Mujahidin fahasbuk. Kalau datang kepadamu tafsirnya dari Mujahid, tafsir dari Mujahid, tafsir Quran, maka cukuplah tafsir itu untuk bisa kita ambil. Baik, karena saking lengketnya
beliau dengan guru beliau Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, tayyib ma ma'nahu. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil perkataan Mujahid dengan maknanya. Nah, inilah ketelitian para ulama. Jadi beliau tidak menyebutkan perkataan Mujahid sesuai dengan lafaznya. Khawatir beliau kalau menisbatkan sesuatu nanti tidak sesuai dengan perkataan aslinya, maka di sini beliau mengatakan ma ma'nahu. Itu makna dari perkataan Mujahid. Nah, begitu juga Bapak Ibu kalau seandainya kita menukil perkataan seseorang agar tidak disangka perkataan itu sesuai dengan lafaznya. Kita katakan misalnya, ya maknanya, maksudnya kurang lebih dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini ada para ulama. Qala Mujahidun ma ma'nahu huwa qaulur rajuli ma hadza mali warithuhu an abai. Seseorang yang mengatakan ini adalah harta saya yang saya wariskan dari abai, orang tua, kakek, moyang saya. Baik. Nah, di sini kalau dia mengatakan atau mengucapkan ucapan ini dan dia mengakui bahwasanya harta ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Jadi dia mengucapkan perkataan seperti ini dan dia meyakini di dalam hatinya atau mungkin dia ucapkan bahwasannya harta ini ya alhamdulillah ya rahmat dari Allah, anugerah dari Allah, ya saya wariskan dari orang tua saya terdahulu. Tayyib. Nah, artinya di sini dia tetap menisbatkan tayyib sebab ini kepada rahmat Allah, anugerah Allah, keutamaan Allah dan lain sebagainya. Tayyib, maka ini tidak menjadi permasalahan. Tapi kalau dia mengatakan bahwasanya nikmat yang saya dapatkan ini adalah pemberian semata-mata pemberian, kata-kata semata-mata. Semata-mata adalah pemberian dari kakek nenek saya. Anugerah, warisan dari nenek moyang saya, maka ini yang menjadi permasalahan. Artinya dia menisbatkan sesuatu hanya kepada sebab saja. Tidak kepada musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Jadi dia menisbatkan kepada sebab. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Tayyib. Padahal Allah lah yang menciptakan sebab tersebut. Allah yang menjadikan kakek nenek kita orang kaya. Allah yang menjadikan kakek nenek kita kemudian mewariskan harta tersebut kepada kita. Maka kemudian tidak boleh kemudian kita hanya menisbatkan kepada sebab saja dan melupakan al-musabbib yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Al-musabbib ini min babil khabar. Dari sisi khabar saja. Tayyib. Dari sisi khabar. Kalau nama Allah al-musabbib saya tidak tahu ya. Tapi dari sisi khabar tidak masalah. Tayyib. Wa qala Amr bin Abdullah yaquluna laula fulanun lam yakun kada. Kalau bukan karena si fulan maka tidak akan terjadi hal demikian. Nah, ini juga sama perkataan yang dilarang. Kalau bukan karena anjing tadi yang menggonggong, maka rumah saya sudah dimasuki oleh maling. Baik. Kalau dia tidak naik mobil atau pesawat atau kendaraan itu, maka dia sekarang pasti selamat bersama saya di sini. Nah, perkataan laula di sini karena memang dilarang perkataan laula karena dia membuka pintu setan. Laula kada la kana kada. Kalau tadi begini maka akan terjadi seperti ini dan lain sebagainya. Maka perkataan laula ini membuka pintu setan pada perkara-perkara yang sifatnya sudah terjadi. Kalau sudah terjadi maka tidak boleh. Tapi kalau belum terjadi, jikalau saya punya uang, saya pengen bikin masjid ini 2 tingkat misalnya. Tayyib. Nah, ini tidak masalah untuk perkara yang akan datang. Tapi kalau perkara yang sudah terjadi, tayyib, maka ini tidak boleh. Laula fulanun lam yakun kada. Kalau bukan karena fulan, maka tidak akan terjadi seperti itu. Tayyib. Nah, ini juga sama juga.
menisbatkan suatu kejadian kepada makhluk, menisbatkan sebab kepada makhluk. Baik. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita butuh latihan terus. Butuh latihan terus. Hati kita harus selalu dibina, ya, diajari, kemudian dibimbing dan diingatkan agar selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, agar selalu ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar selalu ingat akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kita butuhnya selalu banyak-banyak zikir, ya. Zikir ketika masuk rumah, keluar rumah, ketika makan, ketika minum. Ini semua mengingatkan kita kepada Allah. Bismillah. Kita sebut nama Allah. Alhamdulillah setelah kita makan. Seakan-akan kita ya betul-betul mengakui bahwasanya makanan ini semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun kita tidak diharapkan berterima kasih kepada orang yang telah memberi kita. Karena ini memang juga perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah orang tersebut dikatakan telah bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia. Dan juga dalam hadis lain, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kata Rasul, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, perbuatan baik, memberi, membantu dan lain sebagainya, fakafi'u. Rasul memerintahkan kita untuk apa? Menganjurkan kepada kita untuk mengimbangi apa yang telah dia beri. Tayyib. Ada teman kita bawa martabak satu, ya, besok kita harus bawa martabak dua. Tayyib. Tayyib. Maka kalau tidak ya mukafaah lah di situ, samalah gitu ya. Tayyib. Apa namanya? Samalah, ya kan? Paling kalau martabaknya apa namanya? Keju coklat ya yang seimbang dikit, apa itu misal. Fakafi'u. Dan kalau tidak mampu kita untuk membalasnya, kemudian minimal kita mendoakan kepada orang yang memberikan kepada kita tersebut ucapan jazakallahu khairan. Maka ini lebih afdal dari hanya sekedar syukron. Nah, kadang kita kalau belajar bahasa Arab itu kan, Assalamualaikum, gitu kan, syukron, gitu kan, ada ucapan terima kasihnya itu kan. Tetapi kalau kita doakan, ya, orang yang telah memberikan kepada kita sesuatu tersebut dengan doa jazakallahu khairan, maka ini sudah termasuk di dalamnya makna berterima kasih, plus kita mendoakan saudara kita tersebut sebagai pembanding dari apa yang telah dia berikan kepada kita. Bahkan mungkin sebagian orang ketika memberi, ya memang tidak ada niat untuk mendapatkan kebaikan dari orang yang dia beri tersebut. Bahkan dia berharap agar kemudian seorang yang dia beri tersebut berdoa di keheningan malam dengan hati yang ikhlas, berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang yang diberi, orang yang memberi. Dan tidak boleh seseorang yang memberi tersebut kemudian dia mengharapkan doa. Nah, ini juga tidak bagus. Ada seorang memberi, Pak, anak yatim misalnya nih, ini anak-anak nih ya, apa namanya, Bapak kasih nih, ya. Tapi tolong syaratnya, ya, syaratnya harus doain Bapak ya, biar nanti lulus pas apa misal, ya kan, berhasil pas pemilihan apa misal. Nah, ini tidak boleh. Itu berarti sama kita kemudian mengharapkan balasan. Baik. Pada saat kita memberi, kecuali misalnya kita ya memang awalnya kita minta doa, tawasul dengan doa orang yang soleh misalnya. Kemudian kita main ke rumah mungkin sambil membawa oleh-oleh karena untuk ya menyenangkan dan lain sebagainya, tetapi niat kita memang untuk minta doa, ini lain cerita. Baik. Tapi kalau kita memberi dengan syarat doain saya, maka ini termasuk hal-hal yang tidak afdal. Baik. Kemudian waqala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Baik. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, kalau tadi orang menisbatkan sesuatu kepada makhluk, baik, menisbatkan sesuatu kepada makhluk,
Tayyib. Dan makhluk ini memang dia sebab secara kauni. Secara kauni memang sebab. Tayyib. Ya seperti misalnya hujan turun tadi. Karena air laut menguap, kemudian menggumpal menjadi awan, kemudian awan menjadi berat, kemudian turunlah hujan. Maka mungkin orang yang belajar ilmu fisika dan lain sebagainya mungkin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menisbatkan turun hujan tersebut kepada sebab saja. Nah, ini secara kauni memang demikian Allah takdirkan, tetapi yang tidak boleh adalah kita melupakan Allah yang menjadikan sebab tersebut. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Tayyib. Nah, yang ini yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah ini lebih parah dari awal. Tayyib. Menisbatkan misalnya nikmat tersebut atau turun hujan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia menganggap selain Allah Subhanahu wa taala tersebut setara dengan Allah. Jadi dia mengatakan bahwasanya ini yang menurunkan hujan ini adalah batu sipulan, adalah berhala sipulan, atau Isa misalnya, atau Uzair, atau misalnya patung-patung yang ada misalnya di tempat-tempat ibadah orang-orang non-Islam misalnya. Baik. Nah, ini dia sudah pertama menisbatkan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah yang lebih parah lagi, dia telah terjatuh kepada syirik besar. Menyamakan sesuatu tersebut setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang memiliki alam semesta, tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang menciptakan alam semesta, walau sekecil zarrah pun. Baik. Bahkan Allah menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita. Baik. Ini bisa dipahami enggak, Pak, kira-kira? Baik. Allah menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita. Baik. Karena Qadariyah mereka, baik, ada lagi kelompok Qadariyah yang ekstrim, katanya perbuatan manusia itu manusia sendiri yang menciptakannya. Baik. Nah, apapun di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kan yang namanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita bisa jadi itu baik, dan bisa jadi itu buruk. Contoh misalnya khinsir. Khinsir tahu Pak ya? Khinsir ya. Baik. Bahasa Inggrisnya apa khinsir? Baik. Nah, khinsir ini haram kita konsumsi. Khinsir tahu Pak ya? Yang biasa dimakan orang Cina itu, Cina non Muslim. Ya. Baik. Nah, ini bagi kita ya, ini sesuatu yang buruk. Tapi kita meyakini bahwasanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita makhluk bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya baik. Baik. Bisa dipahami ya Pak ya? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya baik. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan para sahabat ke dalam surga, ini baik. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan Abu Lahab yang telah divonis neraka, Abu Jahal yang telah divonis neraka, Firaun dan lain sebagainya, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke neraka, itu juga adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, adil. Karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memasukkan yang baik ke dalam surga dan yang memasukkan yang buruk ke dalam neraka. Itu baru dinamakan dengan adil, dan adil itu baik. Baik. Barakallahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Fil khalqi wal mulki wat tadbir. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fil khalqi, tidak ada pencipta alam semesta, semua langit dan bumi dan isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Maka kita hati-hati kalau belajar biologi yang tidak diiringi dengan keimanan. Belajar biologi dengan orang, misalnya orang non-muslim, tidak akan mungkin ya kita akan digiring misalnya, oh ini dari Allah Subhanahu wa taala. Misal. Baik. Atau misalnya dengan orang yang memang jauh dari Allah. Maka dia hanya selalu mengaitkan sesuatu tersebut dengan sebab. Kurang rasa tawakalnya kepada Allah. Maka ketika dia tertimpa musibah, dia hanya fokus di sebab saja. Orang mungkin tertimpa sakit bertahun-tahun. Sudah datang ke dokter ini, sudah datang ke dokter itu, sudah kemana-mana berobat. Oh iya, dia bingung, belum sembuh. Segala cara sudah dia lakukan. Subhanallah. Karena dia lupa bahwasanya ini semua hanya sekedar sebab. Api tersebut menjadi panas. Siapa yang menjadikan api menjadi panas? Allah. Yang kemudian sudah menjadi sunnatullah. Bukan hukum alam ya. Kadang kita lupa hukum alam. Ini kita katakan hukum alam. Alam itu nisbatnya kepada siapa? Sunnatullah. Sunnatullah Allah yang menjadikan api itu panas. Bukan hukum alam. Alam gak punya hukum. Alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi alam. Tapi sunnatullah, api menjadi panas. Tapi kemudian, karena Allah kemudian yang menjadikan api itu panas, maka Allah juga yang terkadang, seperti cerita Nabi Ibrahim alaihi salam, yang menjadikan api itu menjadi dingin. Tayyib. Langit, bulan, tayyib, yang dia terbelah. Kalau mungkin ada yang membelahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu membuat bulan tersebut terbelah dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga pernah meniup kepada mata Ali radhiyallahu anhu.
yang dengan tiupan tersebut, yang mungkin dalam ilmu pengobatan butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Tapi seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya. Dan banyak lagi sebagainya yang berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah buah dari tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan membuat hati kita menjadi tenang. Karena kita hanya bertawakal kepada Allah, bukan kepada sebab. Karena ada orang kadang yang terlalu bertawakal kepada sebab, sehingga dia resah, gelisah, resah, gelisah dan lain sebagainya. Karena dia hanya bertawakal kepada sebab dan tidak akan memberikan kepadanya ketenangan. Karena bisa saja yang namanya mesin bisa rusak, yang namanya manusia bisa salah dan lain sebagainya. Manusia salah, manusia bisa berubah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang selalu di pihak yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan A, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menahan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah menginginkan kita mendapatkan nikmatnya, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ketika Allah menginginkan kemudaratan kepada kita, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menahan kemudaratan tersebut untuk sampai kepada kita. Ini iman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tauhid rububiyah. Baik. Nah, kemudian di sini waqala Abul Abbas di sini adalah Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Al-Harrani Ad-Dimashqi Al-Hambali ba'da hadithi Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Dalam bab menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Baik, yang hampir mirip dengan pembahasan ini. Waqad taqaddam wa hadza katsirun fil kitabi wa sunnah, dan ini banyak ya larangan-larangan untuk menisbatkan sebab ya, menisbatkan nikmat kepada sebab semata. Wa yadhmu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela siapa yang menisbatkan nikmatnya tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Qala ba'dus salaf huwa ka qaulihim kanatir rihu thayyibah. Tayyib. Begitu juga ketika ada orang yang mengatakan misalnya kita selamat sampai ke pelabuhan ya karena memang hari ini cuaca bagus. Cuaca bagus, angin bagus. Ya kan kita kan tadi mengatakan apa? Selamat kan, kita selamat sampai pelabuhan. Karena apa? Karena cuaca bagus. Nah, ini sama juga menisbatkan nikmat kepada sebab. Nah, ini tidak boleh. Baik. Tapi kita kalau seandainya mengatakan alhamdulillah berkat rahmat Allah, Allah jadikan cuaca hari ini bagus. Allah jadikan cuaca ini bagus. Allah jadikan kapal kita tidak ada ya permasalahan. Nakoda kita pun Allah berikan nakoda yang top chair. Alhamdulillah. Berkat rahmat Allah kita selamat. Nah, ini tidak menjadi permasalahan. Baik. Wal mallahu hadiq. Dan juga mallah itu pelaut. Nakodanya cerdas. Jadi kita menisbatkan selamat itu kepada sang nakoda. Nah, ini tidak diperbolehkan. Baik. Wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinatin katsirah, kata beliau. Dan ini sudah sejak dari zaman dahulu, artinya ucapan-ucapan seperti ini muncul. Apalagi di zaman kita sekarang yang banyak masih khurafat-khurafat, tahayul, bid'ah. Tayyib, atau yang orang-orang dulu menyebutkannya ya TBC. Tapi sekarang udah lemah. Tayyib.
tahayul, bid'ah, khurafat. Tayyib. Segala macam mitos, ya, dan lain sebagainya. Apalagi di masyarakat kita yang masih banyak keyakinan-keyakinan yang seperti itu, termasuk keyakinan-keyakinan tial atau tatoyur. Masih banyak ini di anak-anak terutama. Atau misalnya mengatakan sijal ente misalnya. Seperti itu. Ini menisbatkan kesialan tersebut ya kepada sesuatu. Hari ini saya sial karena saya ketemu dengan si fulan. Tayyib, dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang dilarang. Apalagi terkadang juga anak-anak muda kita Bapak Ibu, bahkan mereka sangat mudah sekali melihat contoh-contoh itu di TV dari para artis-artis. Para artis-artis yang masih percaya kepada bintang. Bintang ente apa? Bintang saya ini. Oh, bintang ente nggak cocok kalau nikah dengan bintang ini. Nanti kurang harmonis. Bintang ente nggak boleh keluar pagi ini, kurang beruntung. Nah, ini masih banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan orang itu, anak-anak itu, kalaupun dia misalnya kita kasih tahu nih, ini nggak boleh, ini astrologi ini nggak bener, ini syirik. Ini. Tapi terkadang masih ada rasa takut gitu. Rasa mungkin ya udahlah. Kalaupun saya tidak percaya, saya tidak yakin itu terjadi, tapi saya lebih baik menghindar gitu. Berarti masih ada sedikit rasa percaya kepada teori-teori syirik tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini semua adalah bentuk dari kita ingin memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan bab ini ke dalam kitab tauhid. Kenapa? Karena keyakinan-keyakinan yang semacam itu, ucapan-ucapan semacam itu adalah ucapan-ucapan yang mengurangi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bisa mengikis ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin sering terjadi di masyarakat. Mungkin orang keceplos lidah. Gimana ini udah sehat? Oh, sehat berkat dokter itu nah. Tayyib. Atau misalnya ketika dia sakit saja, ya mungkin lupa ya mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung terpikir kepada dokter tersebut. Ya, kalau mau sembuh datang ke dokter itu. Baik, maka dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kesembuhan. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bab selanjutnya ya. Ada waktu sedikit ya. Jam lagi apa berapa? Baik, bab qaulillah ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Abbas fil ayati al-andadu huwa syirk. Nah, ini ya yang saya sampaikan tadi. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Wa huwa an taqul wallahi wa hayatika wa fulan wa hayati wa taqul laula kulaybatu hadha la atana al-lusus wa laula al-battu fi ad-dari la atan lusus wa qawlu ar-rajuli li sahibihi ma sha Allah wa shi'ta wa qawlu ar-rajuli laula Allah wa fulan la taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bihi syirk. Rawahu Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir beliau. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga bercerita tentang bagaimana kita harus betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Baik. Apalagi kalau kita membahas apakah syirik kecil ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni siapa yang berbuat syirik kepadanya. Kalau dari sisi bahasa, an yushraka bihi ini di sini an ini adalah an masdariyah yang ketemu dengan fi'il mudhari' yang artinya adalah masdar. Dan dia bentuknya di sini adalah nakirah, maka maknanya umum secara bahasa di sini. Maka dari itu di antara ulama yang mengatakan syirik kecil termasuk dosa yang tidak diampuni adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdalil dengan ayat tersebut. Maka hati-hati betul kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah agar tidak terjatuh kepada kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil.
Jadi syirik kecil ini namanya saja yang kecil. Tapi dia lebih buruk daripada semua dosa-dosa besar. Jadi kalau kita urutkan dosa itu pertama dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu ya yang kita lakukan tidak sengaja. Tayyib, ya kita lagi lewat gitu ya. Tiba-tiba ada pemandangan yang ya gitu kan. Tayyib, kelewat terus sampai lengket di dalam hati gitu kan. Terus mau nengok lagi udah nggak ada lagi. Tayyib. Nah, ini dosa-dosa kecil. Tayyib. Nah, dosa-dosa besar nanti dosa-dosa yang diancam kemudian di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian di atas dosa-dosa besar ini adalah syirik kecil. Syirik kecil. Kemudian setelah syirik kecil ini baru nanti syirik besar. Jadi dia namanya saja syirik kecil, tetapi dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dari itu, para ulama salaf mengatakan tidak ada sesuatu yang sulit bagi saya untuk saya obati, untuk saya urus dari perkara ikhlas. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih sulit bagi dia untuk dia urus, untuk dia tata, untuk dia bersihkan dari perkara ikhlas. Artinya syirik kecil yang masuk ke dalam hati kita yang merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita menyangka kita sudah ikhlas tapi masih terdapat riya, sum'ah pada diri kita. Maka para ulama-ulama salaf yang serius di dalam menata hati mereka dan memperbaiki hati mereka dari segala macam kesyirikan berat bagi mereka. Nah, ini para ulama-ulama salaf yang mengatakan berat. Jadi kalau kita mengatakan enteng Ustaz, ikhlas Ustaz. Kalau ngasih itu udah yang penting tidak mengungkit-ungkit. Itu udah ikhlas itu Ustaz. Baik. Nah, jadi semakin tahu orang tentang makna tauhid dan syirik, semakin tahu bagaimana dia sulitnya untuk berlepas dari kesyirikan. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Rasulullah juga di dalam sebuah doa, di dalam Musnad Imam Ahmad, menganjurkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari kesyirikan. Baik. Nah, jadi memang sesuatu yang tidak mudah untuk lepas dari kesyirikan kalau kita tidak belajar. Maka dengan belajar inilah kita berharap Allah perjelas kita mana tauhid, mana syirik. Allah bimbing kita untuk jauh dari kesyirikan. Karena setan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia belum puas kalau kita tidak mati dalam keadaan syirik. Dia puas, dia merasa senang kalau misalnya ada seseorang mati dalam keadaan dosa-dosa besar, dalam keadaan syirik kecil, dia bahagia, senang. Tapi masih ada kesempatan untuk keluar dari neraka. Kalau belum jatuh pada syirik besar, masih ada kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, lau ataitani biqirabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqirabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan engkau datang kepadaku tidak menyekutukanku dengan apapun, bersih dari syirik. Bersih dari syirik besar, bersih dari syirik kecil. La ataituka biqirabiha maghfirah. Maka saya akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu juga. Syaratnya apa? Bersih dari kesyirikan. Baik. Yang walaupun para ulama-ulama kita sekarang banyak yang mengatakan ya syirik kecil ini juga masih masuk ke dalam rentetan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mati dalam keadaan kesyirik kecil, kita berharap mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk keluar dari neraka kalau dia belum bertaubat. Tapi kalau sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang murni, yang tulus karena Allah, maka Allah Maha penerima taubat. Baik. Lanjut Pak, boleh. Lanjut.
Abu Rehan, terus Pak DKM nggak ada ya? Oh, sudah ya. Sip. Stop dulu ya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.